Mas Reza, apa yang sangat kontroversial dari kasus ini dari dulu sampai sekarang? Yang membuat kontroversial adalah karena jalannya persidangan bisa disimak oleh publik. Dan itu yang memantik diskusi, perdebatan, kontroversi di berbagai macam lini. Dilakukan oleh citizen dan juga oleh netizen menyangkut 3 hal. False testimony, keterangan-keterangan yang palsu, keterangan-keterangan yang mengada-ngada, keterangan yang mengada-ngada atau abal-abal. Yang kedua adalah forensic fraud. Ada sekian banyak bukti forensik yang tampaknya direkayasa atau dimanipulasi. Yang ketiga ada fake crime, yaitu kejahatan yang seolah-olah diadak-adakan. Nah, mungkin orang hari ini menyebutnya sebagai kriminalisasi. Nah, ketika kemudian 3 hal itu, 3F itu terhidang ke publik, maka itu yang sekali lagi menurut saya memantik perdebatan panjang atau kontroversi. Tetapi itu kontroversi tahun 2016. Ya. Tahun 2024 menurut saya muncul kontroversi baru, yaitu terkait dengan 58 bulan 30 hari. Remisi. Nah, angka itu pun akhirnya memunculkan kontroversi. Bagaimana matematikanya, bagaimana kalkulatornya sehingga bisa muncul angka 58 bulan 30 hari. Dalam diskusi saya dengan sejumlah ilmuwan di bidang pemasyarakatan, tidak keluar angka itu. Berapa angkanya? 49,5. Artinya? Artinya 9,5 bulan itu akan diposisikan sebagai remisi apa? Remisi umum bukan, remisi tambahan tanda tanya, lantas ingin diposisikan sebagai remisi apa? Karena kemudian ada ruang vakum atau ruang hampa di situ, maka muncul lagi-lagi spekulasi, muncul lagi kontroversi tentang apa sesungguhnya bisa menjelaskan angka 9,5 bulan itu. Apakah dari Kemenkumham atau dalam hal ini Dirjen Pemasyarakatan punya kewajiban untuk mengumumkan itu? Apa saja jenis remisinya, kapan saja diberikan, dan berapa lama? Oke, perspektif saya cukup panjang ya, mudah-mudahan tidak dipotong. Begini. Dari tahun 2016 sampai sekarang posisi saya tetap sama. Bahwa saya menganggap Jessica adalah korban kriminalisasi. Sehingga sudah sepatutnya dia tidak berada di dalam penjara. Jangankan 20 tahun. Jangankan 8 tahun. 1 detik pun menurut saya terhadap orang yang dikriminalisasi tidak sepatutnya berada di dalam penjara. Sehingga secara subjektif begitu saya menerima kabar bahwa Jessica menerima pembebasan bersyarat dan remisi, hati saya berbunga-bunga. Hati saya lega. Kenapa? Karena sekali lagi tidak sepatutnya orang ini berada di dalam lembaga pemasyarakatan walau 1 detik pun saja. Tapi secara objektif tidak bisa saya pungkiri, otak saya mencari-cari apa penjelasan di balik angka 58 bulan 30 hari. Tadi saya katakan, semestinya ada matematika, semestinya ada kalkulator yang bisa dihidangkan kepada publik untuk menjelaskan dari mana gerangan angka itu berasal. Terlebih, ketika saya tidak mampu menemukan jawaban atas 58-30 hari itu, saya mengajak diskusi sejumlah tokoh, sejumlah ilmuwan di bidang pemasyarakatan yang tahu persis isi perutnya pemasyarakatan. Mereka pun bertanya, karena angka yang keluar semestinya adalah remisi sebesar 49,5. Apapun jawabannya, yang ingin saya berikan garis bawah adalah begini. Kita bersyukur, atau tepatnya saya bersyukur bahwa Jessica sudah menerima pembebasan bersyarat dan remisi dengan kalkulator tertentu. Harapan saya kalkulator itu, matematika itu tidak dikenakan secara diskriminatif. Artinya bukan hanya kepada Jessica saja. Adakah kemungkinan para narapidana 340 lainnya juga akan dikenakan kalkulator yang sama? Kalau iya, maka sudah pantas bagi kita berharap bahwa otoritas pemasyarakatan kita memang sudah mengadopsi pemikiran bahwa seorang narapidana agar diubah perilakunya, agar bisa dimodifikasi tabiatnya, bukan berarti harus dihukum selama-lamanya di dalam penjara. Tapi kembalikan mereka sesegera mungkin agar bisa berintegrasi dengan masyarakat. Itu formula yang lebih jitu tampaknya. Nah, tapi sekali lagi, saya itu berharap... menurut Anda baik atau buruk? Yang mana? Filosofi itu? Filosofi reintegrasi harus saya katakan sebagai filosofi terkini. Karena ada yang mengaitkan begini Mas Reza, tingkat residivisme di Indonesia itu sangat rendah. Begini, kalau kita bicara tentang residivisme, argonya sesungguhnya tidak hanya berdasarkan berapa kali orang masuk dan keluar lapas, tidak. Argonya bisa ditentukan berdasarkan rearrest. Berapa kali orang ditahan atau ditangkap oleh polisi. Tidak berlanjut sampai ke lapas, tapi berulang kali berurusan dengan polisi. Atas kejahatan yang sama? Tidak harus sama. Tapi yang saya katakan berulang kali berurusan dengan polisi, berarti yang bersangkutan berulang kali melakukan perbuatan pidana, maka itu pun sesungguhnya sudah bisa dikategorikan sebagai residivisme.
Kok bisa? Oh ya, karena negara kita juga mengenal yang namanya restoratif justice. Saya tidak bicara hengki-pengki lah ya. Kalau hengki-pengki itu kan anomali ya. Tapi restoratif justice membuat seseorang yang melakukan pidana tidak harus kemudian masuk lembaga pemasyarakatan. Itu sebabnya saya katakan, argo residivisme tidak hanya ditentukan berdasarkan dari entry, yaitu berapa kali orang keluar masuk lapas, tapi bisa berdasarkan dari arrest, berapa kali orang berurusan dengan polisi. Demikian pula argo reconviction dan seterusnya dan seterusnya.